Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Santri Sakti. Di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita bahas mengenai pentingnya syukur. Dan kali ini kita bahas tentang pentingnya sabar. Kita sering dengarkan teman-teman kita ngasih nasihat sabar. Sabar mas, sabar bro, dan sebagainya. Tapi kita pernah nggak kita ini nyadar sabar itu apa? Sebagaimana yang dikerjakan Nabi, sabar itu bagaimana? Caranya itu bagaimana? Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, as-sabru fi sadmatil ula, atau as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika benturan yang pertama, ketika keadaan pertama. Kalau dalam bahasa kitabnya Jawanya sa'naliko, saat itulah ketika terjadi musibah, kemudian kita melapangkan dada kita, itulah sabar. Kalau kita terkena musibah, terkena ujian, kemudian beberapa hari kemudian kita baru katakan saya sabar yang dulu menimpa saya, itu bukan sabar kata ulama, itu namanya lupa. Jadi beda antara sabar dan lupa. Dalam kitab diceritakan ada seorang kakek yang dia ini berangkat ke masjid. Rumahnya di lereng gunung. Ketika kaum muslim mau ke masjid, maka dia harus menuruni lereng. Maka Al-Kisah dalam suatu hari hujan deras ketika sore. Ketika menjelang maghrib baru reda, maka tanah itu becek. Maka seorang kakek yang sudah tua ini dia berusaha berangkat ke masjid, jalan menapai daripada jalan setapak itu pelan-pelan, tapi namanya sudah tua. Ketika pertengahan perjalanan, maka dia terjatuh, terpleset. Ketika jatuh, mungkin kalau kita sudah ngambek ataupun marah, kalau bahasa Jawanya misu-misu, ini enggak. Ketika kayak tadi jatuh, maka dia katakan, ini saya jatuh, ini dari Allah SWT, atas kehendak Allah, pasti ada hikmahnya. Maka kayak tadi pulang lagi ke rumah, dia bersih-bersih lagi, ganti baju lagi, berangkat lagi. Untuk kedua kalinya ketika si kakek tadi mau berangkat ke masjid, dia lebih pelan-pelan lagi jalannya, pelan-pelan meniti daripada jalan yang kecil, yang becek tadi, sambil pegangan kayu-kayu, ranting di daun pohon, menuruni lereng. Maka yang kedua kalinya ternyata jatuh lagi. Jatuh kedua kali, kakek ini tidak putus asa. Tidak marah juga tidak, dia sabar lagi. Ini pasti datangnya dari Allah, pasti ada hikmahnya. Maka dia pulang lagi ke rumah, dia ganti baju lagi, dia bersih-bersih lagi, berangkat untuk yang ketiga kalinya. Ketika dia berangkat untuk yang ketiga kalinya, dia berusaha lebih pelan-pelan lagi, jangan sampai saya jatuh lagi. Dan ketika di pertengahan jalan, sudah mau nyampe di bawah, sudah mau nyampe ke masjid, tiba-tiba dia mau kepleset lagi. Sudah hampir kepleset lagi, maka tiba-tiba datang seorang pemuda, megang badannya kakek tadi, dipeluklah badan kakek dari belakang. Pemuda tadi bilang, kakek hati-hati, mari saya antar ke masjid. Maka diantarlah kakek ini jalan pelan-pelan menuju masjid sampai ke depan masjidnya. Kemudian sesampainya di masjid, maka kakek tadi bilang, karena jemaah itu ternyata sudah selesai, jemaahnya sudah bubar karena sudah jatuh dua kali tadi. Maka kakeknya bilang, ini pemuda, nak, ini jemaah sudah selesai. Bagaimana kalau kita ini sholat berjamaah berdua saja, biar kita ini dapat pahala 27 derajat. Maka pemuda tadi bilang, maaf kayak saya nggak bisa untuk nemeni Anda sholat. Kenapa nggak bisa? Kalau nggak bisa sholat saya ajari, kenapa? Maka pemuda tadi bilang, bukannya nggak bisa mengerjakan, bukannya nggak bisa caranya, tapi saya memang betul nggak mau sholat. Maka kakek tadi bilang, kenapa nggak mau sholat? Kamu nolong saya sholat kok, kamu nggak mau sholat. Maka pemuda tadi bilang, kayak sebenarnya saya ini jelmaan iblis. Zaman-zaman dulu, zaman Nabi juga, itu iblis bisa menyerupai manusia. Maka ketika dia bilang saya jelmaan iblis, kakek tadi kaget. Iblis kok bisa nolong orang sholat? Apakah iblis sudah tobat? Nah, iblis ini gak akan pernah tobat selamanya. Maka pemuda tadi bilang, kakek, engkau ini jangan kegeeran. Saya ini nolong antum, nolong Anda berangkat ke masjid bukan karena pengen melihat Anda sholat. Lantas karena apa? Saya itu nolong Anda ke masjid karena ketika Anda tadi berangkat ke masjid, kemudian jalan pertama kali Anda jatuh, dan Anda sabar, asbab kesabaran Anda tadi, Allah SWT ampuni dosa-dosa Anda dari lahir sampai tua beruban, Allah ampuni semuanya. Kemudian ketika antum berangkat lagi untuk kedua kalinya, jatuh lagi dan sabar lagi, asbab kesabaran itu Allah SWT ampuni dosa seluruh keluarga antum semuanya. Dan yang ketiga kalinya, ketika antum tadi berangkat lagi ketiga kalinya, kemudian antum jatuh lagi, sebelum jatuh saya tangkap, kenapa? Karena ketika
engkau jatuh lagi, saya khawatir ketika engkau jatuh lagi dan engkau sabar lagi, Allah akan ampuni dosa orang seluruh kampung, sehingga usaha saya menggoda mereka sebelumnya akan sia-sia, gara-gara ulah antum mereka diampuni semua oleh Allah SWT. Maka saya nolong antum ini bukan karena pengen melihat Anda sholat, tapi saya nggak mau kalau Anda sabar lagi dengan kejadian jatuh yang menimpa Anda, Allah akan ampuni dosa orang seluruh kampung. Jadi asbab kesabaran seorang kakek tua yang berangkat ke masjid dengan mujahadah tadi, Allah ampuni dosanya, Allah ampuni keluarganya semuanya. Maka kita kalau mau belajar sabar tuh as-sabru fi sadmatil ula. Ketika baru terjadi perkaranya, kejadiannya, terus kita lapangkan dada kita. Ini semua datang dari Allah, itulah sabar. Kita mau berangkat ke masjid, kita mau jajan, uangnya hilang. Kemudian kita marah-marah, ini saya mau jajan kurang ajar. Seminggu lagi kita baru bilang, yang dulu uang saya itu saya sabar. Itu bukan sabar, itu namanya lupa. Maka kita belajar sekarang, berusaha sabar, agar Allah SWT berikan begitu banyak berkah kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.